di ruang tengah di situ. Dia mengamuk ini si pelaku, langsung korban ini mengamankan istri pelaku dengan anaknya dan menyuruh dia lari. Bagaimana cara mengamankan? Dia itu memilih si pelaku ini untuk tidak menganiaya istri korban bersama anaknya dengan menyuruh, ayo ambil kunci motor baru lari. Sebenarnya ini kasus pembunuhan murni yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan motif itu hanya persoalan mabuk. Memarangi itu dinding, termasuk kaca pintu rumahnya pada waktu itu, karena istri dengan anaknya yang ada dalam rumah itu sudah meninggalkan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Saksi Kata. Pada Saksi Kata kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada 15 November 2025 atau Sabtu dini hari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana seorang polisi tewas ditikam oleh pamannya. Untuk mengetahui informasi ini lebih jelas, langsung saja kita tanyakan kepada Unit 2 Subdit 4 dari Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Ada Bapak AKP Jamarin Rice SH.MH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat Bapak hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak juga atas kesempatannya sudah mau berkenan diwawancara oleh Saksi Kata. Iya, terima kasih. Ya. Pak, terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 November 2025, seperti apa sebenarnya kronologis awal kejadian ini bisa terjadi? Ada yang mengatakan bahwa kasus ini bermula dari cekcok antara suami istri di dalam rumahnya, kemudian didengar oleh sang keponakan. Tapi kalau boleh tahu, runutan awal kronologis yang telah dicatat oleh pihak kepolisian itu seperti apa, Pak? Jadi berawal kami itu lagi piket pada waktu itu, piket pada hari Jumat, namun ada tiba-tiba menelpon bahwa ada kejadian pembunuhan. Setelah itu kami turun TKP. Ternyata di TKP sudah ada resmo. Di situ mengamankan pelaku pada waktu itu. Sehingga kami mengamankan pelaku, kemudian kita laksanakan olah TKP. Olah TKP, kejadian itu kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk di visum. Oke. Berarti pada saat resmo turun, korban sudah ada di dalam rumah, karena berdasarkan video yang kita terima juga kita melihat proses negosiasi dan lain sebagainya. Kita runut satu-satu ya Pak dari awal. Bagaimana sampai akhirnya dari Polda Sultra sendiri, khususnya di tim Resmo ataupun juga dari Ditreskrimum, itu mengetahui adanya informasi terjadi perkelahian ataupun pembunuhan. Oh iya, jadi benar, awalnya itu Resmo ya, dengar informasi dari masyarakat bahwa ada pembunuhan, sehingga mereka turun di TKP dan melihat di situ pelaku ini sedang mengamuk dalam rumah. Sebenarnya sudah ada para tetangga yang datang, tapi mereka tidak berani karena beliau pelaku ini sedang memegang badik dan mengamuk berteriak-teriak di dalam rumah, sehingga masyarakat yang ada di sekitar situ tidak berani masuk dalam rumah, sehingga dia datang Resmo. Pada waktu itu malam mereka melakukan negosiasi kepada pelaku, sehingga mereka berhasil amankan. Setelah mereka amankan, mereka bawa di Polda Sultra pada waktu itu. Berarti pada saat Resmo pun datang, pelaku itu masih mengamuk di dalam rumah? Iya benar, dia mengamuk karena pada waktu itu mengamuk itu sambil memarangi itu dinding, termasuk kaca pintu rumahnya pada waktu itu, karena istri dengan anaknya yang ada dalam rumah itu sudah meninggalkan rumah. Artinya di lokasi kejadian hanya ada pelaku dan juga korban. Di tempat kejadian itu awalnya ada istri pelaku, ada anaknya yang sudah dewasa dan anaknya yang masih kecil cewek. Kemudian ada korban yang menginap di rumah pelaku. Dan kalau boleh tahu sendiri Pak, terkait dengan kasus ini ya, sebelum sampai akhirnya ada peristiwa pembunuhan, ada yang mau sampai memakan korban gitu. Adakah insiden sebelumnya yang terjadi, mungkin cekcokkah atau seperti apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai akhirnya peristiwa
naas ini bisa terjadi? Jadi sesuai keterangan dari istri pelaku, kemudian dari pelaku juga, memang diawali pertama, ini kan pelaku ini awalnya dia lagi bertugas sore harinya. Dia sudah mengkonsumsi keras, kemudian dia putar-putar berkendari. Setelah jam sekian itu malam itu pulang di rumahnya dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk dia masuk dalam rumah, langsung ke kamar istri korban. Di situ dia pukuli, dia punya istri. Namun di situ kan ada si anak kecil ini, anak kecil cewek. Akhirnya berteriak kedengaran sama kakaknya. Setelah kedengaran oleh kakaknya keluar dari kamar dan menyalakan lampu. Oh, melihat itu si pelaku sedang mengamuk. Langsung dia perintahkan, dia minta kepada ibunya, Bu, bebas harus keluar. Nanti ibu minta tadi sama bapak saya. Akhirnya ibunya keluar kamar dengan anaknya berteriak. Korban ini langsung keluar dari kamar berteriak, ada apa? Sehingga ketemu mereka di ruang tengah di situ. Ya mengamuk ini si pelaku, langsung korban ini mengamankan istri pelaku dengan anaknya dan menyuruh dia lari. Bagaimana cara mengamankan? Dia itu memilih si pelaku ini untuk tidak menganiaya istri korban bersama anaknya dengan menyuruh, ayo ambil kunci motor baru lari. Akhirnya pelaku berbalik, tidak menyerang lagi istri dan anaknya, tapi menyerang si korban yang notabene dia polisi. Seperti itu. Dan badik yang menjadi barang bukti juga, yang digunakan pelaku untuk menikam korban ini. Nah, badik ini apakah memang sudah di tangan atau baru diambil pada saat pertikaian bersama istri ini terjadi atau seperti apa? Oh ya benar, memang ini kebiasaan dari pelaku ini memang sering membawa badik, dan dia pada waktu itu malam memang sudah bawa badik. Dan bersama istrinya pun juga dia ingin menikam seperti itu. Dia menyerang istrinya, dia memukul, kemudian setelah ada pelaku pada waktu itu langsung serang pakai badik. Gitu. Ya, artinya ada KDRT juga di sini sebelum peristiwa itu terjadi. Benar, dia pukuli istrinya seperti itu. Dan Pak, masih dalam proses pengamanan pelaku ini. Pada saat peristiwa terjadi, Resmob datang, korban sudah meninggal dunia. Iya, benar. Di dalam rumah ya. Kalau kita melihat ya dari rekaman video yang kita terima juga bahwa ada pengakuan pelaku ketika melakukan negosiasi bersama dengan tim Resmob itu sendiri, bahwa mengatakan ada ketersinggungan, merasa tidak dihargai karena ketika pelaku datang ada polisi ini di dalam rumah. Itu sebenarnya seperti apa? Kemudian juga pelaku sempat mengungkapkan bahwa saat ditanya apakah mabuk, pelaku bilang tidak. Ada keluarga yang datang, kita sampaikan, tapi mana media Pak? Banyak mungkin kita apa? Enggak harus yang baik. Itu kenapa berlalu itu? Itu anak-anak yang bermalam itu sampai saya. Saya bilang saya ada permisi. Saya bilang kalau kamu begini aku bisa kerabat kita sama-sama. Saling menghargai lah. Oh, kamu mau bilang setelahnya mencegahkan saya enggak masalah lagi. Iya, saya begini. Ini saya tanya kenapa tidak berlalu? Dalam arti kan tadi Sakit dengan sakit. enggak, Kita bayangkan dulu. enggak masalah sih. Enggak masalah. Nama pun saya cerita. Saya tuh dengan istri saya saling menyayangi, tapi itulah dalam arti itu di saat saya melaksanakan piket, maksud saya itu keluarga saya lah aku sampaikan ada keluarga mereka Sudah tidak kamar kita. Om, baru di rumah sakit di? tersakit. Itu siapa nih? Pilih dulu dalam rumah. Kita bisa minum ke di mana? Tidak ada. Tadi saya di kantor, saya nyaman. Oh tiba-tiba gitu. Ternyata istri saya ada keluarga yang mendatang. Ini begini. Semua permasalahan Mobil tidak harus juga. perasaan itu. Dapat saya berbuat benar-benar itu. Saya tidak di sana.
Kalau informasi memang dari pelaku pada waktu itu, namun dalam keadaan mabuk, benar dia sampai seperti itu. Namun setelah kami minta keterangan dari istri korban pada waktu itu, dan informasi dari teman-teman bahwa teman-temannya ibu ini, bahwa awalnya dia datang ini korban, mereka jemput suami istri. Jemput mereka antara pelaku ini dengan istrinya, jemput. Kemudian mereka bermalam di rumahnya. Setelah beberapa hari ada kegiatan ini, korban ini, dia pulang VA lagi. Apa dia? Katanya, saya sudah selesai kegiatan. Katanya ke rumah saja, bermalam sebelum pulang ke tempatnya di Papua. Artinya ada komunikasi antara korban dan juga pelaku. Ada komunikasi. Mereka ada untuk bilang ada ketersinggungan bagaimana. Memang belum disampaikan bahwa dia mau bermalam di SC, tapi memang dia sebelumnya memang di situ. Secara tidak langsung juga menginap di rumah keluarga sendiri. Menginap keluarga sendiri. Dan pada saat negosiasi itu berlangsung, adakah mungkin upaya penolakan dari pelaku sendiri untuk tim Resmob masuk ke dalam rumah untuk melakukan olah TKP atau seperti apa? Sebenarnya memang awalnya memang tidak segampang itu semudah itu untuk melakukan, karena dia pertama dia sudah membunuh, yang kedua dia ini dalam keadaan mabuk, yang ketiga memegang padi. Tetapi karena Resmob itu punya langkah-langkah pada waktu itu, negosiasi apa semua, sehingga dengan sendirinya mereka bisa amankan seperti itu. Terkait negosiasi, apa yang dilakukan oleh Resmob sendiri untuk bisa meluluhkan pelaku? Oh, banyak. Mereka banyak mereka sampaikan sehingga dia meluluhkan itu, bahwa ini kamu sudah berbuat seperti ini, tidak perlu lagi melakukan apa, lebih bagus menyerahkan diri apa semua, lebih bagus kamu bertanggung jawab seperti itu. Kita akan mengklirkan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara keluarga ini. Pertama, tidak ada ternyata sentimental antara paman dan juga keponakan. Tidak ada sama sekali, Pak ya. Jadi tidak ada masalah di antara kedua belah pihak ini. Nantinya ada. Karena berawal datangnya ini kan dengan datang baik-baik dan dijemput. Bapak sebagai keluarga untuk bermalam di rumahnya, mereka welcome seperti itu. Ya. Dan berdasarkan mungkin keterangan pelaku apakah sudah dilakukan pemeriksaan juga? Iya, setelah besok paginya pelaku ini dalam keadaan kondisi normal, sudah tidak hilang mabuknya, kita periksa dan benar bahwa dia tidak ada. Dia hanya persoalan karena mabuk berat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan diri, tidak tahu apa yang dia lakukan, serang korban seperti itu. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, apakah pelaku juga menerima proses hukum yang sedang dijalaninya ini? Benar, setelah dia mengetahui besarnya dalam keadaan, menerima, menjelaskan apa yang kejadian itu, dan dia menerima proses ini. Saya sampaikan. Artinya dia akan menjalani proses ini sampai selesai ya? Iya, betul. Dan Pak, pada proses berkembangnya kasus ini, ada tidak temuan-temuan fakta lain, misal yang ditemukan oleh pihak kepolisian, baik itu dari hasil penyidikan ataupun barang bukti? Sebenarnya ini kasus pembunuhan murni yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan motif itu hanya persoalan mabuk. Dan setelah kita minta keterangan istrinya, riwayatnya, ini pelaku ini memang punya kebiasaan. Kalau sudah mabuk, dia melaksanakan KDRT. Seperti itu. Jadi memang ini ibaratnya sudah sering kali dialami oleh istrinya, KDRT dan lain sebagainya gitu. Boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya yang memicu pertengkaran-pertengkaran ini bisa terjadi? Kalau menurut keterangannya istri korban seperti itu, istri pelaku, bahwa mereka memicu itu hanya karena persoalan mabuk, dan pelaku ini memang bahwa dia kebiasaan selalu mengkonsumsi minuman keras. Kalau dengar-dengar juga tadi Pak bahwa pelaku ini sendiri pada kesehariannya jika tidak mabuk normal-normal saja, apakah itu benar? Benar, dia normal seperti
dia harus hidup bersosialisasi apa semua. Cuma salah satu kekurangannya ketika mabuk dia KDRT, mengamuk di rumah apa semua. Nah, gitu. Jadi memang pelampiasan dari mabuknya itu ya mengamuk. Iya. Kalau boleh tahu ini Pak, dengar-dengar juga nih bahwa kabarnya istri melakukan laporan tambahan. Iya, saya dengar ya informasi dari Iya. PPA memang bahwa istrinya ini, istri pelaku ini sekarang melaporkan juga KDRT Iya. suaminya. Si pelaku ini karena sebelum memang ada kejadian pembunuhan terhadap korban ini dia melakukan KDRT, melakukan pemukulan, penganiayaan sehingga mungkin dari pihak istrinya si pelaku ini sudah tak tahan lagi karena ketika dia mabuk selalu melakukan KDRT melaporkan untuk diberikan penjara. Adakah mungkin terkait dengan barang bukti KDRT ini saya bisa ngobrol langsung bersama dengan petugas yang Boleh, menangani ya? bisa ya. Terkait dengan kasus pembunuhannya sendiri Pak, dari proses sudah sejauh mana, apakah ada tambahan saksi atau seperti apa? Oh jadi di kasus ini kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian dari istri pelaku termasuk anaknya kami sudah minta keterangan berkaitan dengan ini. Sekarang dalam proses visum kita sudah terima dari Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang kita dalam waktu 1 hari ini 2 hari ini kita akan kirim berkas perkara ke kejaksaan. Oke, jadi siap untuk masuk pengadilan. Iya, persiapan. Oke. Kasus ini juga cukup menggemparkan publik. Selain dari identitas pelaku juga yang ternyata merupakan seorang polisi yang bertugas di Papua Pegunungan. Kita ingin mengetahui juga Pak terkait bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara untuk bisa bagaimanapun kan ini merupakan anggota Polri juga kan, instansi bernaung dalam instansi yang sama. Koordinasi yang dilakukan dari pihak Polda Sulawesi Tenggara sendiri untuk memulangkan jenazah ke Papua Pegunungan itu seperti apa Pak? Oh jadi begini, berawalnya dulu setelah kejadian itu bahwa itu adalah anggota polisi berdasarkan identitas. Dari pihak kami ini Resmob menghubungi dari Propam Polda Papua, apakah benar ada ya anggota seperti itu? Ternyata benar. Berarti dari Polda sendiri belum mengetahui bahwa ini adalah anggota polisi. Setelah ada, akhirnya pimpinan menyampaikan bahwa ada anggota Polda dari Papua jadi korban pembunuhan di Polda sini, sehingga antar pimpinan Polda Sutra dan pimpinan dari Polda Papua komunikasi. Dan setelah dilakukan visum apa semua pemeriksaan mayat pada waktu itu, akhirnya di sini dari Polresta Kendari itu melakukan upacara pemberangkatan jenazah dan alhamdulillah sore hari sudah diberangkatkan dari Bandara Haluoleo langsung ke Papua. Dari pendampingan sendiri, apakah pihak Polda juga ada yang berangkat ke sana atau hanya pihak keluarga saja? Pihak keluarga, dan mereka sudah menunggu di sana dari Oke. Jadi pada saat koordinasi tidak hanya dilakukan bersama dengan aparat setempat yang ada di sana, tapi juga bersama dengan pihak keluarga. Ada yang mungkin Pak yang disampaikan dari pihak keluarga, khususnya pesan kepada para penyidik yang menangani kasus ini? Sebenarnya dari pihak keluarga mereka sudah menyerahkan semua kepada penyidik bahwa ini akan diproses sesuai hukum berlaku, dan hal itu kami sudah lakukan. Bagaimana dari pihak penyidik sendiri ataupun Polda Sulawesi Tenggara memastikan proses ini akan berjalan? Nah, kami laksanakan ini profesional, proporsional, dan transparan dan akuntabel. Kami setiap apa yang kami lakukan itu kita pertanggungjawabkan dan lancar cepat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jamalin atas waktunya terkait dengan interview kasus yang saat ini juga sedang ramai menjadi perbincangan di Sulawesi Tenggara. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tribuners yang sudah menyaksikan saksi kata hari ini. Pastinya kami akan hadir dengan berbagai narasumber menarik lainnya yang mengulas terkait dengan deretan kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Saya Desi Triana, pamit undur diri bersama dengan narasumber saya. Sampai jumpa di saksi kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.